Perkembangan teknologi terus meningkat setiap saat. Tentu punya sisi positif dan sisi negatif. Ya, sebetulnya tergantung ke arah mana kita fungsikan. Sisi positif dari teknologi yang sangat terasa itu adalah banyaknya berita yang kita dapatkan. Kita dalam sehari dengan mudah bisa mendapatkan puluhan berita. Dulu di masa kakek nenek kita, ya, mendapatkan berita itu sangat sulit dan mungkin sumbernya pun sangat terbatas, mungkin hanya dari radio saja. Dan itu pun beritanya terbit hari ini mungkin baru sampai ke kakek nenek kita itu besok, ya, butuh waktu, butuh proses. Tapi sekarang ini semuanya serba mudah. Sadarkah kita bahwa sekarang ini kita sedang berada di era kebanjiran berita? Informasi atau berita atau kabar itu dapat dengan mudah didapatkan. Bahkan berita yang tidak kita butuhkan pun bisa hadir ke hadapan kita. Hal ini sekilas menguntungkan manusia. Tapi sebenarnya hal ini adalah persoalan serius yang menjadi masalah, baik itu masalah pribadi dan sosial. Sekarang coba kita lihat di sekitar kita. Banyak yang ingin atau suka mendapatkan berita, tetapi tidak disertai dengan kemauan untuk meneliti mempelajari berita tersebut. Secara kuantitas memang kita kaya berita, tetapi secara kualitas berita yang kita dapatkan mungkin tidak jelas asal-usulnya, bahkan keliru. Fakta membuktikan bahwa banyak sekali berita yang beredar di smartphone kita, di media-media sosial itu tidak benar. Dampaknya sesama kita saling curiga, saling membenci, timbul stigma negatif dan bahkan menjadi sumber fitnah. Nah, di dalam agama Islam, dalam menyikapi sebuah berita, itu harus mengedepankan kehati-hatian, kebijaksanaan, dan mengilmuinya. Berita yang tidak jelas tanggal, siapa, di mana kejadiannya, ini tidak boleh secara mentah langsung diterima atau diakui kebenarannya. Tidak boleh tergesa-gesa mengambil sikap dari sebuah berita yang baru saja kita dapatkan. Nah, kembali kepada kata kebanjiran berita yang kita bahas di awal tadi. Akal kita saat ini sedang dijejali berita secara besar-besaran. Jika kita selalu aktif di media sosial tanpa ada manajemen waktu yang baik, bisa saja dalam 2 jam itu puluhan berita masuk ke hadapan kita. Sedangkan kemampuan akal kita tidak mampu mengeksekusi, mempelajari, meneliti berita-berita yang ada tersebut. Bagaimana mungkin hanya dalam waktu 1 menit kita bisa menentukan bahwa sebuah berita itu benar atau salah? Nah, ini tentu kita harus mempunyai akal yang di atas rata-rata, ya, kecerdasan kita. Tapi pada umumnya tidak mungkin hanya dengan waktu sesempit itu kita bisa memastikan kevalitan sebuah berita. Jadi kita harus memelihara diri dari kebanjiran berita. Karena ini bisa berdampak buruk bagi diri kita secara pribadi dan bagi strata sosial, ya, daerah kita, lingkungan kita. Karena bisa terjadi fitnah, bisa terjadi dugaan-dugaan yang berakibat pada buruk sangka. Sementara kita dilarang dalam berburuk sangka. Berita dari internet dan dari media sosial adalah berita yang paling banyak kita terima. Untuk itu perlu dipelajari bagaimana sistem kerja sebuah berita bisa ada di sana. Seperti di Facebook, WA, Instagram, dan sumber-sumber lainnya di internet. Berikut ini ada beberapa poin yang bisa dijadikan sebagai tambahan wawasan dalam menyikapi kebanjiran berita. 1. Memastikan legalitas penyedia berita. Ya, mungkin bahasanya terlalu rumit. Artinya kita tahu bahwa akun tersebut ataupun orang tersebut memang kerjanya yang membagikan berita, meliput berita. Yang kedua, pastikan kita mendapatkan berita itu dari sumbernya saja. Situsnya jelas, kemudian di sana disebutkan siapa penulis beritanya, dan ya bisa kita pastikan bahwa yang memuat berita itu adalah seorang wartawan atau bekerja sama di bidang kelembagaan yang memang urusan berita. Yang ketiga, hindari secara instan membagikan berita baru. Misalkan ada sebuah berita yang muncul di smartphone kita, jangan langsung kita sebarkan, ya. Tapi kita kembalikan kepada pembahasan kita tadi bahwa di dalam Islam ini kita tidak boleh tergesa-gesa dalam menyampaikan berita atau kabar atau informasi. Yang keempat, lahirkanlah sikap atau reaksi positif terhadap suatu berita. Ketika sebuah berita sampai kepada kita melalui smartphone kita, jangan kita melaknat, jangan kita mencaci, tapi jadilah bagian dari solusi.
Misalkan ada berita tentang pemuda yang berkelahi, jangan kita laknat, tetapi bagaimana upaya kita agar perbuatan tersebut tidak terjadi. Yang kelima, kita berada di akhir zaman. Banyak fitnah, banyak kepalsuan, banyak hal-hal yang dibungkus dengan kebaikan tetapi sebenarnya keburukan. Untuk itu perlu ditingkatkan ketelitian. Nah, kalau dalam Islam kami sering dengar itu tabayun katanya. Ya, jadi fokus mempelajari, mentafakuri apapun yang ada yang terjadi di sekitar kita. Insya Allah mudah-mudahan bisa menyelamatkan diri kita, kehidupan sosial, masyarakat dan sebagainya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita dalam meneliti segala hal.